Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus keluarga besar SMK Hidayatul Ummah Balong Bengang Gresik yang sangat kami cintai. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, khususnya di hari ini, sehingga kita bersama-sama masih bisa melaksanakan kewajiban, yakni berupa puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-14 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa khususnya di hari yang ke-14. Ini merupakan karunia yang sungguh luar biasa. Karena di luar sana cukup banyak orang-orang yang berharap untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai tuntas, tetapi kenyataannya Allah berkehendak lain. Allah memanggilnya lebih cepat, tidak seperti apa yang ia inginkan. Oleh karena itu, di kesempatan hari yang ke-14 yang sekaligus merupakan hari ke-10 di tengah-tengah bulan Ramadan ini adalah hari yang sangat menentukan buat kita semuanya, apakah kita kelak nanti termasuk ahli surga atau ahli neraka. Sebab di 10 hari yang tengah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman kepada Allah yang telah melaksanakan ibadah puasa sekaligus yang mau bertobat dan memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu Ramadan rahmatun wa wastu maghfiratun wa akhiru itqu minan nar." Awalnya Ramadan dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Mulai hari ke-1 sampai ke-10. Wawastuhu maghfiratun, kemudian di tengah-tengah Ramadan berarti hitungan yang ke-11 sampai ke-20 Ramadan ini Allah akan memberikan pengampunan kepada siapapun manusia, khususnya yang beriman kepada Allah, yang mau memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh jujur dan kalau kita mencoba untuk sekali waktu duduk dan merenung, mencoba untuk menghitung berapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, berapa banyak salah kita kepada manusia, berapa banyak dosa kita kepada kedua orang tua kita, niscaya kita akan menangis. Karena begitu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tangan kita telah berbuat dosa. Melalui lisan atau mulut kita banyak berdosa lewat kata-kata yang kotor dan kata-kata yang membuat hati orang lain sakit. Dan mungkin kata-kata yang bisa membuat keluarnya kita dari agama Islam. Melalui tangan kita juga bisa melakukan perbuatan dosa. Melalui apapun organ tubuh kita
ada kecenderungan kita berbuat dosa. Karena itu di kesempatan hari ke-10 yang di tengah-tengah Ramadan ini, yuk kita bersama-sama gunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, khususnya adalah memohon ampun kepada Allah. Berbanyak istighfar. Mintalah ampun kepada Allah di tengah malam 10 hari yang di tengah-tengah Ramadan ini. Karena kita akan menyesal seandainya pada kenyataannya hidup kita tidak sampai di hari ke-30 Ramadan ini. Atau mungkin sekarang kita masih hidup, nanti sore atau esok hari kita akan tiada. Karena itu jauh hari sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bertobat ini kita gunakan untuk bertaubat. Kita semua tentu ingat ada sebuah ayat di mana Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa, baik itu manusia atau hayawan atau yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, semuanya akan mati. Dan ketika ajal itu tiba, maka kata Allah, tidak ada penangguhan sedikit pun. Dan ketika ajal itu telah tiba, dimanapun kita berada, maka sang malaikat maut pun akan mampu menjemput kita. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, dalam sebuah tembok yang sangat kuat, kokoh, mungkin berlapis-lapis tembok itu, tetapi jika seandainya tiba waktunya sang malaikat maut datang menjemput kita, maka tidaklah ada yang sulit bagi seorang malaikat maut untuk menjemput kita. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita bersama-sama gunakan sisa umur kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang anak manusia. Beliau adalah Abu Nawas, yang ternyata beliau tidak hanya seorang penyair, tetapi beliau adalah seorang sufi dan ahli filsafat yang sungguh luar biasa. Dalam rangka untuk mencari Tuhannya yang sebenarnya, Abu Nawas melakukan hal-hal yang oleh Allah tidak diridhoi, yang oleh Allah dilarang, tetapi oleh seorang Abu Nawas dilakukannya. Bahkan konon kabarnya di masa usia mudanya, Abu Nawas sering melakukan dosa besar. Salah satunya adalah meminum minuman keras, yang oleh agama Allah itu merupakan larangan yang harus dihindari. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Abu Nawas. Sehingga pada satu saat ketika Abu Nawas habis meminum minuman keras dan Allah memanggilnya alias sang malaikat maut menjemputnya, maka tidak ada seorang pun yang mau mensolatkan jasadnya Abu Nawas, karena melihat bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sungguh banyak dosanya kepada Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang imam besar, Imam Syafi'i pun ketika melihat Abu Nawas meninggal dunia, maka Imam Syafi'i pun tidak mau mensolatkan jasad Abu Nawas. Tapi ada satu hal yang sangat mengherankan. Ketika Imam Syafi'i mendekati sang Abu Nawas, di dalam saku jubahnya ternyata terdapat satu helai kertas
yang bertuliskan tentang doa, tentang rintihan, tentang pengakuan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Abu Nawas yang saat ini berwujud syair ilahilas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Syafi'i membuka satu carik kertas yang berisikan pengakuan al-i'tikaf, pengakuan dari seorang Abu Nawas, di mana dia menyadari bahwa dia telah banyak dosa kepada Allah, dan dia menyadari karena banyaknya dosa kepada Allah maka tidak layak dia masuk surganya Allah. Tetapi sang Abu Nawas mengatakan, sungguh aku pun tidak akan pernah bisa menahan panasnya api neraka-Mu, wahai Allah. Karena itu terimalah pertobatanku dan ampuni dosa-dosaku. Saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, ini merupakan satu hal yang mungkin harus menjadi renungan buat kita, bahwa siapapun orangnya yang telah melakukan perbuatan dosa besar, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, maka Allah pun akan menyadarkan dirinya. Tetapi yang perlu kita fahami adalah bahwa saat kapan Allah memberikan petunjuk itu? Saat kita masih punya kesempatan waktu bertaubat, ataukah Allah berikan petunjuk saat ajal kita betul-betul sudah mendekat? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan agar kelak di kemudian hari, besok lusa, kita selalu mengingat dosa-dosa kita dan kemudian kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama dengarkan lantunan pengakuan Abu Nawas dalam syairnya yang berbunyi ilahilas. Ilahilas tulil firdaus si'ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiril dzambil azimi ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi sungguhnya aku tidak akan mampu menghalau dan merasakan panasnya api neraka. Karena itu, terimalah tobatku, ampunilah segala dosa-dosaku,
karena sungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa besar. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mentelaah syair tadi, maka tentu kita akan sadar bahwa dari sekian banyak aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja di sana terselip dosa-dosa kita kepada Allah. Karena itu, mari kita bersama-sama gunakan waktu sisa umur yang ada ini, khususnya di hari puasa, di bulan puasa, dan hari yang ke-14 ini, kita gunakan untuk memohon pengampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah berikan tempat kita yang layak kelak di yaumul qiyamah, yakni masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.